Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Indah Lestari, salah satu karyawan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus, bidang konsultan perpajakan. Untuk saat ini ada info terbaru yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Perpajakan yang saat ini meluncurkan sebuah aplikasi bernama M-Pajak. M-Pajak ini diluncurkan pada Jumat 4 Juni tahun 2021. Aplikasi M-Pajak ini merupakan mobile situs versi web Pajak Go ID yang dapat diunduh melalui laman Play Store. Dalam laman resminya, Direktorat Jenderal Pajak menyatakan banyak keunggulan yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak. Dengan M-Pajak ini, wajib pajak dapat pelayanan yang lebih profesional, mudah dan juga cepat. Kemudian, dalam aplikasi M-Pajak ini juga, wajib pajak dapat membuat e-billing dengan mudah. Wajib pajak juga akan mendapatkan informasi terbaru mengenai perpajakan dan juga peraturan-peraturan perpajakan. Aplikasi M-Pajak juga menyediakan kartu nomor pokok wajib pajak elektronik yang bisa diakses pada menu profil saya. Ada pula tenggat pajak yang pada halaman muka aplikasi. Aplikasi M-Pajak adalah layanan yang termasuk dalam model klik. Aplikasi M-Pajak adalah layanan yang termasuk dalam model klik, menjadi kanal baru pelayanan pajak dan mendorong peningkatan kepatuhan dalam perpajakan. Untuk kemudahan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak akan terus mengembangkan aplikasi M-Pajak dengan menambah layanan daring. Otoritas mengatakan bahwa pajak dapat menghemat waktu dan tenaganya karena tidak perlu datang ke kantor pajak. Sesuai dengan perintah dari pemerintahan, bahwasanya saat ini kita sedang menerapkan social distancing yang mengharuskan kita bekerja dan beraktivitas lainnya dari rumah. Sehingga sangat disarankan untuk kalian para wajib pajak untuk mengunduh aplikasi M-Pajak ini untuk membantu dalam pelayanan pajak maupun peraturan-peraturan yang akan terperbarui nantinya. Harapan etika lingkungan untuk bisnis, pertarungan kredibilitas, reputasi, dan juga keunggulan kompetitif. Telah terjadi peningkatan harapan bahwa bisnis ada untuk melayani kebutuhan baik kepada para pemegang saham dan juga masyarakat. Apabila interest atau minat para pemangku kepentingan tidak dihormati, maka akan terjadi tindakan yang menyakitkan untuk para pemegang saham, petugas, dan direktur. Akibatnya, direktur perusahaan sekarang diharapkan untuk memimpin perusahaan mereka dengan beretika. Berarti bahwa mereka akan mempertahankan atau memperhatikan apakah eksekutif, karyawan, dan agen perusahaan bertindak secara etis. Faktor yang mempengaruhi harapan publik untuk perilaku bisnis terdiri dari 9. Yang pertama, yakni masalah lingkungan. Masalah lingkungan di sini tidak ada yang membangkitkan opini publik sebelumnya mengenai sifat dari perilaku perusahaan yang baik, lebih dari kesadaran bahwa kesejahteraan fisik publik dan kesejahteraan sebagian prakerja sedang terancam oleh aktivitas perusahaan. Awalnya, kekhawatiran mengenai polusi udara berpusat pada cerobong asap dan knalpot pembuangan yang menyebabkan iritasi dan gangguan pernapasan. 2 masalah lainnya yang berkaitan dengan polusi udara yang lebih lambat untuk disadari adalah hujan asam yang menetralkan danau dan menggugurkan dedaunan, serta disipasi atau menipisnya lapisan ozon. Baru-baru ini, disipasi lapisan ozon diakui sebagai ancaman serius bagi kesejahteraan fisik kita semua. Awalnya, kekhawatiran mengenai polusi udara berpusat pada cerobong asap dan knalpot pembuangan yang menyebabkan iritasi dan gangguan pernapasan. Selanjutnya, yang kedua ada sensitivitas
moral. Terdapat peningkatan yang signifikan dalam sensitivitas diakibatkan oleh kurangnya kejujuran dan perbedaan dalam perilaku yang adil kepada individu dan sekelompok atau masyarakat di tahun 1980-an hingga 1990-an. Sensitivitas moral juga terlihat pada isu-isu internasional dan domestik, di mana hal tersebut menghasilkan terciptanya kode etik praktik untuk para pemasok dan mekanisme untuk memastikan bahwa mereka mematuhi kode tersebut. Selanjutnya ada penilaian yang buruk dan aktivis pemangku kepentingan. Dalam hal ini, para direktur, manajer, dan juga kelompok tertentu yang berbuat kesalahan akan menuju kepada kata tersinggung. Nah, di sini sehingga akan berdampak penilaian yang buruk dan menyebabkan etika investor berpandangan bahwa investasi yang mereka lakukan tidak hanya membuat hasil yang memadai, tetapi harus dilakukan dengan cara yang etis. Kemudian, perkembangan ini memberikan tanda bahwa keputusan bisnis sedang dinilai terhadap standar yang berbeda dari sebelumnya oleh kelompok yang memiliki dana miliaran dolar yang siap untuk digunakan. Yang keempat, ada ekonomi dan tekanan-tekanan kompetitif. Perkembangan pasar global telah mendorong produksi dan sumber produksi di seluruh dunia. Reputasi telah dilihat sebagai pendorong produksi dan memungkinkan biaya yang lebih rendah dengan tarif yang lebih rendah dari pekerja domestik. Oleh karena itu, tekanan yang individu digunakan untuk mempertahankan pekerjaan mungkin tidak kurang atau mereda seperti tekanan dalam meningkatkan produksi. Selanjutnya yang kelima, ada skandal keuangan, yakni jurang harapan dan jurang kredibilitas. Akibat dari bangkrutnya beberapa perusahaan, masyarakat menjadi sinis terhadap integritas keuangan perusahaan yang begitu banyak, sehingga istilah jurang harapan telah diciptakan untuk menggambarkan perbedaan antara apa yang difikirkan oleh masyarakat tentang apa yang mereka dapatkan dalam laporan keuangan. Yang keenam, ada kegagalan tata kelola dan juga penilaian risiko, di mana kegagalan fidusia menjadi kegagalan Dewan Direksi Enron dalam melindungi pemegang saham dan juga memberikan kontribusi jatuhnya perusahaan publik terbesar ke-7 di Amerika Serikat. Reformasi tata kelola dianggap perlu untuk melindungi kepentingan umum, dan hal tersebut diharapkan akan mengurangi keterlambatan reformasi yang ketujuh, ada peningkatan akuntabilitas yang diinginkan. Kurangnya kepercayaan dalam proses kegiatan perusahaan juga melahirkan keinginan untuk meningkatkan akuntabilitas pada pihak investor dan terutama oleh para pemangku kepentingan lainnya. Yang kedelapan disinggung dengan sinergi di antara faktor-faktor dan juga penguat kelembagaan. Faktor-faktor yang berhubungan dengan yang mempengaruhi ekspektasi masyarakat atas etika kinerja telah diidentifikasi, tetapi tidak diketahui sejauh mana hubungan tersebut saling memperkuat satu sama lain dan menambah keinginan masyarakat untuk bertindak. Yang kesembilan, ada hasil, di mana harapan masyarakat menunjukkan menurunnya toleransi, meningkatkan moral, kesadaran, dan juga harapan yang lebih tinggi dari perilaku bisnis, sehingga sejumlah pengawas, penasehat telah muncul membantu mendesak masyarakat. Ada pula harapan-harapan baru untuk bisnis yang terdiri dari 3. Yang pertama, ada mandat baru untuk bisnis. Kemudian yang kedua, ada tata kelola dan kerangka kerja akuntabilitas yang baru. Dan yang ketiga, ada peranan fidusia yang diperkuat bagi akuntan profesional. Nah, dalam perusahaan terdapat adanya peta akuntabilitas pemangku kepentingan yang terdiri dari pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, media, pesaing, kreditur-debitur, dan juga pemerintah dan aktivis. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.